Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Pendengar yang berbahagia, sahabat setia yang saya hormati. Tadi saya membacakan surat Al-Imran ayat 104. Bagi kita dalam Muhammadiyah, ayat ini adalah ayat yang menjadi inspirasi atau ayat yang melatar belakangi berdirinya organisasi kita Muhammadiyah. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sahabat setia yang berbahagia, ayat tadi secara lugas dan jelas memerintahkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf adalah segala sesuatu yang dianggap baik oleh syara', sedangkan mungkar adalah sebaliknya. Mayoritas ulama ketika menafsirkan ayat ini berpendapat bahwa perintah amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah. Artinya sebuah kewajiban yang gugur jika sudah ada sekelompok orang yang telah menjalankannya dengan benar. Namun walaupun begitu, setiap individu umat adalah seorang da'i, agent of change, yang berkewajiban melaksanakan fungsinya sesuai kemampuan yang dia miliki. Ini sebagaimana yang tercantum dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa di antara kalian melihat sesuatu kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika ia masih tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat pendengar yang berbahagia, dalam ayat tadi kata umat yang diartikan golongan. Menurut Said Tantawi dalam tafsir Al-Wasit halaman 691, hal itu menunjukkan dua hal prinsip. Pertama, seluruh umat wajib menyiapkan kelompok ini dengan memberikan pembekalan dan prasarana yang cukup sehingga mampu bertugas dengan maksimal. Kedua, kewajiban sekelompok ini akan menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan, profesional, dan kredibilitas yang tinggi. Tidak boleh asal-asalan atau ikut-ikutan, karena cara semacam itu tidak akan membawa perubahan dan kemaslahatan umat. Padahal tujuan diperintahkannya amar ma'ruf nahi mungkar adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan kebaikan bagi seluruh umat. Sahabat pendengar yang berbahagia, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar adalah bukti eksistensi umat, bahkan menjadi syarat untuk menjadi sebaik-baik umat, sebagaimana disinyalir dalam surat Al-Imran 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah
walau amana ahlul kitabi la'anla kana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Dengan berjalannya amar ma'ruf nahi mungkar, kontrol masyarakat baik terhadap pemerintah, individu maupun kelompok akan berjalan baik, sehingga masyarakat terpelihara dari berbagai kezaliman dan unsur-unsur yang bisa merusaknya. Pantaslah jika Allah pada akhir ayat yang telah kita dengar tadi menegaskan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berhasil atau beruntung. Berhasil karena mereka mampu menjaga kehormatan dan kewibawaan umat. Maka pahalanya adalah surga. Imam Al-Ghazali ketika mengomentari ayat yang kita dengar tadi atau yang saya bacakan tadi, beliau juga menegaskan bahwa kemuliaan dan kehormatan umat ini tergantung pada penegakan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah masyarakat. Apabila kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar sudah mulai dihalang-halangi atau ditakut-takuti, apalagi ditinggalkan, maka berbagai kerusakan dan kemungkaran akan merajalela, sehingga dengan mudah akan mengundang azab Allah. Itu merupakan sunatullah, sebagaimana yang telah menimpa umat-umat sebelum kita atau terdahulu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Ma'idah atau surat Ma'idah ayat 79. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Demi jiwaku yang dalam genggamannya, kamu harus menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau siksa Allah akan segera datang. Kemudian kamu berdoa, lalu doa kamu tidak dikabulkan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Pemirsa yang berbahagia, dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, selain perlu pembekalan yang cukup dan sarana yang memadai, juga perlu memerhatikan beberapa kaidah yang berhubungan dengan objek dakwah. Pertama, apabila pengingkaran diperkirakan akan berubah menjadi kemungkaran yang lebih besar, maka hukum pengingkarannya haram. Kedua, apabila berubah menuju keadaan yang lebih baik, maka hukum pengingkarannya wajib. Yang ketiga, apabila berubah menjadi kemungkaran lain yang sepadan, maka hukum pengingkarannya dibutuhkan ijtihad. Yang keempat, apabila berubah menjadi kemungkaran lain yang belum jelas besar kecilnya, maka hukum pengingkarannya haram. Dengan demikian, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar harus berdasarkan ilmu, strategi, perhitungan, dan profesionalitas, bukan asal-asalan. Sahabat pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan untuk melaksanakan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan untuk menegakkan agama Islam di tengah-tengah kita. Hadanallahu wa iyyakum bima fihi minal Qur'anil Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.